Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang fitur pengelolaan kinerja di PMM yang saat ini memiliki banyak miskonsepsi yang sudah beredar. Nah, teman-teman semuanya, jadi terkait fitur pengelolaan kinerja di PMM ini, nampaknya sudah terjadi yang namanya miskonsepsi yang sudah beredar ya. Jadi sehingga banyak yang terjadi guru-guru yang miskonsepsi itu pada merasa diberatkan, pada merasa terjajah, tidak merdeka dengan adanya fitur ini. Mereka harus berburu sertifikat ke sana kemari, ikut webinar dan lain sebagainya. Padahal kalau kita benar-benar memahami konsepnya, sebenarnya fitur ini tuh sangat memudahkan kita dan bahkan lebih mudah daripada e-kinerja atau SKP yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, saya akan mencoba untuk berbagi informasi, untuk meluruskan berbagai miskonsepsi yang terjadi, dan ini sumbernya langsung dari salah satu pejabat GTK Kemdikbudristek, yaitu Ibu Nunuk Suryani, di mana beliau sangat aktif membuat konten live di Instagram, dan juga beliau sering membuat konten Q&A, sehingga di situ kemarin sempat membuat Q&A terkait pengelolaan kinerja, dan banyak pertanyaan seputar miskonsepsi yang terjadi di pengelolaan kinerja, dan beliau sudah menjawab, dan akhirnya saya rangkum beberapa yang mungkin penting untuk dijadikan pelurusan bagi teman-teman yang mungkin mengalami miskonsepsi terkait pengelolaan kinerja. Baik, langsung aja kita bahas miskonsepsi yang pertama. Nah, untuk miskonsepsi yang pertama ini adalah banyak teman-teman guru yang menganggap bahwa dalam SKP ini atau pengelolaan kinerja di PMM ini itu yang menjadi ukuran utama adalah pengembangan kompetensi, yang mana kita harus memburu sertifikat sehingga nilai kita harus tinggi. Itu miskonsepsi yang terjadi, padahal yang paling utama di sini adalah sikap kita dalam bekerja. Jadi, untuk pengembangan kompetensi itu adalah aspek yang dipertimbangkan oleh atasan. Justru aspek yang diutamakan untuk dinilai adalah perkembangan kita secara sikap dalam bekerja di satuan pendidikan kita. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus di pengembangan kompetensi. Fokuslah di sikap teman-teman saat bekerja di satuan pendidikan yang diobservasi secara langsung oleh atasannya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi jangan lagi sibuk dengan yang namanya pengembangan kompetensi. Ya memang kita harus melampirkan hal itu, cuman kita nggak perlu harus yang terlalu sibuk gitu ya. Pokoknya kita sudah tahu bahwa capaian standarnya kita bisa mencapai 32 poin, ya itu sudah cukup, udah selesai. Kita nggak perlu yang harus sampai 100 poin, itu tidak perlu. Jadi kita jangan sampai terpaku di situ, kita harus fokus di sikap kinerja kita dalam satuan pendidikan. Kemudian untuk miskonsepsi yang kedua adalah terkait nilai di pengembangan kompetensi. Dalam fitur PMM pengelolaan kinerja itu sudah jelas bahwa untuk standar capaian minimum yaitu 32 poin itu sudah sesuai dengan ekspektasi atasan. Nah, ini banyak perdebatan ini. Jadi banyak teman-teman yang berdebat terkait kalau kita mengambil banyak poin, misalnya ini 60 poin sampai 80 poin bahkan 100 poin, tapi akhirnya kita tidak mencapai secara penuh, kita hanya mencapai jatuhnya di 32 poin atau mungkin 34 poin. Itu nanti bisa menjadi masalah. Itu banyak yang beranggapan seperti itu. Padahal sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Jadi fokus utama adalah 32 poin. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa mampu merencanakan sebuah kegiatan sampai poinnya mungkin 100, mungkin 80 atau di atas 32 lah. Dan ketika proses berjalan selama 6 bulan teman-teman hanya mencapai 32 atau mungkin mencapai 34, yang itu adalah angka di bawah RHK yang sudah teman-teman susun misalnya, itu tidak masalah karena teman-teman poinnya masih di kategori standar capaian sesuai ekspektasi atasan, yaitu 32 poin. Jadi terserah teman-teman mau mengambil poin berapapun ya, pokoknya nanti teman-teman bisa mencapai di standar 32 atau di atasnya, itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan capaian ekspektasi atasan. Syukur-syukur kalau semua poin itu bisa terpenuhi sesuai dengan RHK yang telah disusun. Jadi kalau nyusunnya misalnya 84 poin dan dapat 84 poin juga, monggo, itu juga lebih bagus ya. Cuman ingat, itu adalah hal yang dipertimbangkan dalam penilaian, bukan hal utama dalam penilaian. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus, jangan terlalu muluk-muluk, ambil aja sesuai dengan kemampuan. Yang jelas saran saya dalam untuk mengambil pengembangan kompetensi ini, kalau bisa jangan dipreskan 32 ya, kalau bisa dilebihkan dikit lah untuk berjaga-jaga, barangkali ada salah satu aspek RHK yang tidak tercapai, kan teman-teman masih aman, masih ada RHK yang lain yang bisa mencapai di angka 32.
Kemudian untuk miskonsepsi berikutnya, ini yang sering terjadi dan bahkan hari ini masih dibahas, yaitu terkait komunitas belajar. Kira-kira itu yang menyelenggarakan itu harus yang bagaimana, kemudian yang bertanda tangan itu harus pejabat yang seperti apa, kemudian pelaksanaan itu harus yang bagaimana, apakah online ataukah boleh daring, itu banyak yang dibahas. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Bu Nunu dalam live Q&A-nya bahwa beliau mengatakan bahwa kombolnya terserah. Jadi banyak yang beranggapan bahwa kombel ini harus online dan harus terdaftar di PMM. Itu ternyata tidak betul seperti itu ya. Jadi bebas mau kombelnya terdaftar di PMM ataupun tidak, itu terserah, boleh-boleh aja. Kemudian mau kombel itu nanti dilaksanakan secara online monggo, mau secara tatap muka juga silakan, itu juga bebas. Dan yang bertanda tangan itu cukup ketua kombel aja. Jadi misalnya untuk kombel-kombel yang ada di PMM itu ya cukup ketua kombel. Kalau misalnya kombel yang internal sekolah ya cukup ketua kombel aja. Kalau mau nambahi kepala suka juga silakan. Jadi nggak perlu berpikir muruk-muruk harus yang meng-ACC itu pihak dinas itu. Tidak benar, itu sudah diluruskan sama Bu Nunu bahwa untuk kombel kegiatannya itu bebas dilaksanakan di jaringan manapun, bisa di online, bisa di tatap muka langsung, dan juga untuk validitasnya cukup tanda tangan ketua kombel itu sudah cukup. Kalau mau menambahkan yang lain juga boleh, misalnya narasumber juga silakan. Yang penting itu ada kegiatannya juga boleh. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya banyak yang mengatakan bahwa ikut webinar ini nggak boleh, harus yang terdaftar di PMM, itu sebenarnya juga keliru ya, itu miskonsepsi yang terjadi. Jadi konsep yang sebenarnya yang sudah dijelaskan ya silakan, webinar juga boleh. Pokoknya kuncinya adalah yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah seputar dunia pendidikan, khususnya kurikulum merdeka. Jadi itu yang diikuti, jadi jangan asal webinar diikuti ya. Misalnya webinar membahas tentang pertanian atau perikanan atau politik, itu kan nggak sesuai. Jadi harus sesuai dengan dunia pendidikan, itu boleh diikuti. Jadi teman-teman tidak perlu merumitkan konsep ya. Kalau sudah dipermudah sama pihak pusatnya langsung, ya udah kita silakan aja lebih santai dalam mengikuti kegiatan di fitur pengelolaan kinerja ini. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah terkait bentuk sertifikat yang akan dibuat. Ini banyak pengelola komunitas belajar yang masih berdebat terkait bentuk sertifikat. Kembali lagi, jadi tidak ada pakem yang diberikan oleh GTK. Jadi kita silakan mau sertifikat bentuknya apa. Yang jelas kan kita harus tahu struktural sistem pakem dalam pembuatan sertifikat, kan sudah jelas, itu sudah hal yang umum. Jadi ada logo, ada keterangan sertifikatnya untuk apa, dan lain sebagainya, termasuk tanda tangan, itu kan sudah jelas. Terkait bentuknya kan silakan menyesuaikan dengan konsep kreativitas masing-masing. Yang jelas struktur inti dalam sertifikat itu sudah terpenuhi, itu sudah beres. Jadi tidak perlu berdebat lagi terkait bentuk sertifikat harus seperti apa. Kemudian terkait laporan, ini terkait laporan bukti dukung penugasan ya, ada yang menjadi wali kelas, guru piket, kemudian sebagai observer dan lain sebagainya, itu banyak yang berdebat terkait formatnya itu harus beginilah, harus begitulah, padahal sudah dijelaskan bahwa formatnya menyesuaikan dengan instansi masing-masing. Jadi tidak ada format baku dari GTK karena setiap instansi punya format masing-masing. Yang jelas Bu Nunu sudah menjelaskan GTK sudah berupaya untuk menyederhanakan pola kinerja guru agar tidak merasa direpotkan. Jadi ya jangan merepotkan diri. Jadi kalau sudah jelas ada laporan dan tidak ada format baku, ya silakan, berarti laporannya ya formatnya menyesuaikan dengan format yang ada di instansi masing-masing. Artinya ya silakan buat sendiri. Yang jelas laporan itu bisa dibaca dan bisa dimengerti sudah cukup. Yang jelas ada validitas dalam laporan itu, ya otomatis tanda tangan dari atasan langsung. Dan itulah terkait miskonsepsi yang saat ini masih sering terjadi di sekitar kita dan sudah dipertegas dan diluruskan oleh Bu Nunu Suryani dalam live Q&A-nya di GTK Kemdikbud. Jadi teman-teman sudah nggak perlu riweh-riweh lagi ya, nggak perlu merasa kayaknya PMM ini lebih berat, lebih tidak memerdekakan kita. Enggak lah, itu konsep yang keliru. Justru dengan PMM ini, kalau saya pribadi merasa lebih mudah kita menyusunnya bisa mudah, kita tidak perlu ngeprint lagi, semuanya kita tinggal klik, dan ada panduan, ada pos-pos untuk kita mengunggah berkas dan lain sebagainya, dan lebih simpel. Jadi PMM ini lebih mudah kalau bagi saya. Jadi teman-teman harus paham konsepnya, tidak perlu lagi berdebat. Kalau memang ada perdebatan, silakan langsung aja menuju ke Instagramnya GTK Kemdikbud atau langsung aja cari keywordnya di YouTube, banyak itu. Di keywordnya nanti tulis saja Nunu Suryani GTK Kemdikbud, nanti di situ akan muncul beliau ketika melaksanakan rekamannya ketika live ya, live Q&A. Nanti cari aja yang beliau live Q&A terkait PMM pengelolaan kinerja. Di situ silakan disimak, sudah dijelaskan beliau
beliau sangat membebaskan, tidak membatasi. Jadi ya teman-teman silakan ditonton aja biar konsep terkait fitur ini bisa dipahami dan tidak ada miss lagi dalam pemahaman konsep ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di sini dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman lebih tenang dan tidak merasa direpotkan lagi. Kalau mungkin ada terkait pelurusan miskonsepsi yang belum saya bahas, silakan bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin ada klarifikasi yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga boleh ditulis di kolom komentar. Yang jelas mari kita berbagi sesuatu atau informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya agar kita bisa menjalani semuanya itu dengan tenang dan dengan santai, dengan pikiran yang los, tidak lagi merasa terjajah dengan adanya sistem kurikulum merdeka ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.